Sebab kalau Kristus tidak pernah bangkit, bagaimana ada orang yang tidak pernah melihat dia sama sekali tapi mau percaya kepadanya? Itu catatan pertama. Kedua, saudara-saudara, selanjutnya Paulus menyatakan pandangan tentang keselamatan yang berkaitan dengan inti Injil, bahwa iman Kristen sangat ditentukan oleh kebangkitan Kristus. Iman Kristen itu sangat ditentukan oleh kebangkitan Kristus. Dalam bahasa yang lain saya ingin sebutkan kepada kita bahwa kita percaya kepada Kristus yang hidup, dan kita bukan percaya pada Kristus yang mati. Tapi pertanyaan serius bagi kita, saudara, Yesus mana yang saudara cari? Yesus yang hidup atau Yesus yang mati? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, tolong arahkan seluruh hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini, Tuhan? Kami orang-orang terbatas, dan sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon. Hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami ataupun di sekitar kami. Biar dalam damai sejahtera kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita perayaan Paskah kita kali ini, pembacaan terambil dari surat pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh janji itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua,
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca serta merenungkan firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Salam. Kita merayakan Paskah tahun 2020 dalam sebuah situasi yang sungguh sangat berbeda. Kita ada di rumah-rumah. Saya ingin menegaskan kepada kita bahwa tidak ada gereja yang libur, tidak ada. Gereja sementara terus berjalan, dan untuk kesempatan beberapa waktu ini gereja dilaksanakan di rumah-rumah. Yang lebih penting dari itu semua adalah berperannya kembali imam-imam di dalam rumah tangga masing-masing. Jadi bapak-bapak dong yang dulu suruh berdoa, nah tidak mau itu, sekarang mereka harus pimpin, sekalipun mungkin masih baca, tapi mereka sudah berani pimpin. Amin kok? Ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, sejenak kita melihat sedikit perkembangan dari jemaat di Korintus. Saya ingin memulai khotbah ini dengan mengatakan begini, bahwa pada umumnya orang-orang di Athena tidak percaya kepada kebangkitan. Sekali lagi, pada umumnya orang-orang di Athena tidak percaya pada kebangkitan, dan orang-orang Yunani menganggap bahwa tubuh ini sebagai penjara. Jadi mereka menantikan kematian sebagai pembebasan dari penderitaan mereka. Bagi mereka, hidup ini terlalu menderita, sakit, utang, segala macam membuat gelisah. Mereka menunggu kapan mati supaya mereka dibebaskan. Rupa-rupanya cara berpikir ini cukup mempengaruhi cara berpikir jemaat di Korintus. Saya ulangi, rupa-rupanya cara berpikir ini cukup mempengaruhi jemaat di Korintus. Saudara-saudara, rupa-rupanya memang jemaat-jemaat itu lebih suka terpengaruh dengan hal-hal di luar persekutuan daripada yang ada di dalam persekutuan. Saya membayangkan begini, kita banyak temukan beberapa orang bercerita kepada kita, Pak Pendeta, nanti kalau kita mati itu, apakah benar nanti Tuhan timbang kita pun dosa kok? Dari kalau perbuatan baik lebih banyak dari dosa, berarti masuk surga. Kalau dosa lebih banyak dari perbuatan baik, masuk neraka. Saya membayangkan mungkin saudara-saudara pernah mendengarkan itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa itu tidak ada pada teologi kita, tidak ada pada iman Kristen kita. Tapi karena pengaruh-pengaruh orang-orang berkata-kata seperti itu, membuat orang-orang percaya di banyak tempat berpikir seperti mereka. Belum lagi dengan berbagai-bagai cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah.
Saya suka bilang di mana-mana, saudara-saudara, saya tanya kepada banyak jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya, beberapa orang bilang kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang. Kalau tangan kanan gatal dapat uang, itu berarti orang koreng itu dia kaya raya itu, karena bukan tangan kanan saya yang gatal, itu semua gatal habis itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Satu-satunya cara untuk mendapat berkat adalah kerja, bukan gatal-gatal. Itu salah, benar itu. Tapi saudara-saudara lihat bahwa ternyata pengaruh-pengaruh dari luar itu persis seperti jemaat di Korintus turut mempengaruhi perkembangan jemaat. Saudara-saudara, Korintus itu adalah kota yang cukup maju. Waktu itu Korintus kota yang cukup maju. Di kota yang padat penduduk dan cukup maju itu sudah barang tentu ada banyak orang. Tapi banyak orang itu bisa kita kelompokkan. Ada orang bodoh, tapi ada banyak juga orang pintar. Ada orang miskin, tetapi ada banyak juga orang kaya. Ada banyak orang baik, tetapi ada banyak juga orang yang bejat moral. Ini keadaan kota Korintus waktu itu. Mungkin juga saudara-saudara tidak jauh berbeda dengan keadaan kota-kota di Indonesia atau kota-kota di dunia saat ini. Jemaat di Korintus itu terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yang dulunya menyembah berhala. Saudara membayangkan kalau latar belakang kita adalah latar belakang penyembah berhala, dan kemudian kita bergabung dalam sebuah komunitas bersama yang disebut dengan tubuh Kristus atau jemaat Tuhan, maka kalau tidak hati-hati, maka kebiasaan-kebiasaan lama sebagai penyembah berhala itu bisa masuk dan mempengaruhi cara hidup berjemaat. Saudara-saudara, kalau kita baca surat Korintus, kita ingat bahwa setelah Paulus meninggalkan Korintus, dia berada di Efesus. Dia mendapat surat yang dibawa oleh utusan dari Korintus yang berisi tentang masalah-masalah di jemaat Korintus waktu itu. Kita bisa mencatat beberapa masalah yang ada di Korintus waktu itu adalah anggota-anggota jemaat yang hidup secara duniawi dan tidak secara tegas memisahkan diri mereka dari masyarakat mereka yang menyembah berhala. Tidak secara tegas, hidup sangat abu-abu pada waktu itu. Dengan jelas juga dalam surat ini kita menemukan perpecahan-perpecahan di antara jemaat, persinahan, kebejatan moral, perkara-perkara hukum antar jemaat yang seorang menuntut yang lain, perselisihan, dan pemahaman jemaat tentang kemerdekaan Kristen. Ada juga perkara-perkara yang berkaitan dengan hal membujang dan tidak menikah, persoalan di sekitar ibadah-ibadah bersama, termasuk juga perjamuan kudus dan pengumpulan uang bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Saya membayangkan saudara-saudara, waktu saya baca teks ini, saya membayangkan bahwa persoalan itu pun mungkin ada di tengah-tengah jemaat, khusus untuk ibadah jemaat saja. Ketika untuk bersama-sama kita menangkal dan menghambat perkembangan COVID-19 ini, ketika kebijakan kita beribadah di rumah-rumah, banyak orang protes, banyak orang sepertinya tidak terlalu setuju. Saya temukan justru beberapa orang yang protes itu justru mereka yang tidak pernah datang gereja. Saya juga heran itu. Mungkin dia takut karena gereja sekarang menjemputnya di rumah-rumah. Tapi ini persoalan yang juga sudah ada sejak lama. Walaupun hari ini kita siaran untuk saudara-saudara mendengar, tapi semangat utama daripada ibadah di rumah-rumah kita, semangatnya adalah semangat persekutuan, bukan semangat menonton. Jangan sampai saudara menonton dan bukan bersekutu. Jangan sampai sambil menonton ada yang makan kue pisang lah, ada yang pakai celana umpan lah, itu merusak persekutuan. Ada yang foto-foto, itu aneh itu sesungguhnya. Jadi semangat kita beribadah di rumah-rumah itu adalah semangat persekutuan. Khusus untuk teks kita hari ini, saya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa tentang kebangkitan Kristus, Paulus menyatakan bahwa iman jemaat adalah bukti dari kebangkitan itu. Sekali lagi, iman jemaat adalah bukti dari kebangkitan itu.
Beberapa orang pusing sekali untuk membuktikan kebangkitan Kristus secara real. Beberapa orang pusing, beberapa pendeta, beberapa teman pelayan pusing untuk menjelaskan itu. Saya bilang kepada mereka, tidak usah pusing juga, karena memang tidak semua hal bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu membuktikan bahwa saudara sementara percaya kepada sesuatu yang tidak sia-sia. Saudara tidak usah pusing-pusing cari data kiri kanan soal itu. Tapi pertanyaan sekarang, saya ingin saudara masuk jauh sekali ke dalam hatimu dan temukan dalam dirimu, apakah saudara benar-benar percaya pada Tuhan atau tidak. Bagi mereka yang pernah mengalami sesuatu bersama-sama dengan Tuhan tanpa menemukan bukti-bukti real sekalipun, mereka percaya bahwa kebangkitan Kristus itu ada. Saya ingat para murid saudara-saudara, ketika mereka masih bersama dengan Yesus sebelum Yesus mati, mereka agak ragu-ragu. Ini Tuhan kok tidak, betul kok tidak. Tapi ketika mereka melihat kebangkitan itu, mereka sungguh sangat percaya, dan dalam percaya mereka itu, mereka berani memberi nyawanya bagi hal itu. Bahkan sampai hari ini kalau saudara baca banyak buku, banyak informasi mengatakan kepada kita, ada banyak orang berani mati karena imannya. Banyak orang berani mati karena imannya. Saudara bisa temukan kesaksian itu di banyak tempat, dan banyak orang berani mati karena iman. Bagi Paulus ini adalah bukti dari kebangkitan itu. Sebab kalau Kristus tidak pernah bangkit, bagaimana ada orang yang tidak pernah melihat dia sama sekali tapi mau percaya kepadanya? Itu catatan pertama. Kedua, saudara-saudara, selanjutnya Paulus menyatakan pandangan tentang keselamatan yang berkaitan dengan inti Injil, bahwa iman Kristen sangat ditentukan oleh kebangkitan Kristus. Iman Kristen itu sangat ditentukan oleh kebangkitan Kristus. Dalam bahasa yang lain saya ingin sebutkan kepada kita bahwa kita percaya kepada Kristus yang hidup, dan kita bukan percaya pada Kristus yang mati. Tapi pertanyaan serius bagi kita, saudara, Yesus mana yang saudara cari? Yesus yang hidup atau Yesus yang mati? Banyak orang bilang mereka mencari Yesus yang hidup. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Tapi mari kita cek. Coba periksa 10 doa terakhir dari saudara-saudara. Tolong periksa 10 doa terakhir. Khusus bagi yang tahu berdoa, yang tidak berdoa dia mau periksa apa. Coba periksa 10 doa terakhir. Permintaan kita itu kadang-kadang mencari Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Saya mau tanya kita, kursi itu barang hidup atau barang mati? Saudara pasti bilang barang mati. Gitar itu barang hidup atau barang mati? Pasti saudara bilang barang mati. HP itu barang hidup atau barang mati? Pasti saudara bilang barang mati. Televisi barang hidup atau barang mati? Pasti saudara bilang barang mati. Semua yang mati itu bisa diatur menurut kehendak hati kita. Pertanyaan sekarang, Yesus hidup atau mati? Saudara akan mengatakan Yesus hidup. Karena Yesus hidup, maka dia tidak bisa diatur menurut kehendak hati kita. Tapi masih banyak orang berdoa supaya mengatur Yesus menurut kehendak hatinya. Terus dia kasih kesaksian seolah-olah Yesus yang bisa dia atur itulah Yesus yang hidup. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu hidup, kita tunduk kepada apa yang dia atur untuk kita. Syukur-syukur kalau yang kita mau itu pas dan dia mau. Tapi saya mau jujur pada kita, saudara, bahwa mungkin dari 20 hal yang kita minta, mungkin satu yang pas dan bab Tuhan pun mau. Sisanya itu kita pusing dan bab Tuhan pun mau. Jadi belajar kalau mau cari Yesus yang hidup itu ikut kehendaknya. Kan dia hidup, kita tidak bisa atur dia menurut mau kita. Tapi masih banyak orang mengatur Yesus menurut kehendak hatinya. Begitu. Dia mau Yesus itu mati, bukan hidup. Ketika saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitannya ditunjukkan atau menunjukkan ada saksi-saksi yang hidup, dan sekalian ada perubahan hidup. Jadi bukan saksi-saksinya yang hidup, tetapi ada perubahan hidup. Paling tidak kita bercontoh kepada Paulus. Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus, dia adalah orang yang betul-betul ingin mencari para pengikut Yesus dan membunuhnya. Tapi perjumpaan dia dengan Yesus, hidupnya berubah.
ada pertobatan. Saya cukup heran kalau berjumpa dengan banyak orang, mulutnya berbicara terlalu banyak tentang Tuhan, tapi kehidupannya itu tidak jelas. Saya tidak tahu di jemaat ini ada atau tidak. Ada tapi jangan tunjuk satu dan satu. Kalau di rumah sudah tunjuk, lama-lama baku pukul lagi. Tapi saya ingin katakan kepada kita saudara-saudara, bahwa saksi itu tidak berdiri sendiri dari perubahan hidup. Saksi yang hidup itu tidak berdiri sendiri dari perubahan hidup. Jadi kalau dulu belum kenal Tuhan tukang pamaki, maka setelah kenal Tuhan itu bukan tetap pamaki tapi kenal Tuhan, berubah, berhenti. Saudara-saudara, yang menarik dari paparan teks ini adalah bagian keempat, bahwa saksi-saksi itu terdiri dari banyak kelompok. Paling tidak adalah Paulus coba menuliskan bahwa saksi-saksi itu adalah orang-orang yang pernah menyangkal Yesus. Mereka kemudian menjadi saksi. Jadi bukan orang-orang yang hanya pro, tetapi orang-orang yang dulunya kontra, menyangkal, bukan saja percaya tapi pernah menyangkal, dia kemudian jadi saksi. Saksi-saksi itu adalah keluarga Yakobus, saudara Yesus. Banyak orang bisa jadi saksi di luar, tapi saksi di dalam rumah susah itu. Para rasul dan 500 orang kira-kira yang mengikut Yesus, saksi dari berbagai-bagai kelompok. Saudara lihat, ini perbedaan yang menarik. Saya suka bilang kepada banyak jemaat bahwa kalau ada kesaksian yang berbeda itu baik, karena Tuhan itu terlalu besar. Cara Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta itu beda dengan Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga. Beda Tuhan berjumpa dengan seorang tukang ojek, beda Tuhan berjumpa dengan seorang penjual sayur. Supaya kalau kita berkumpul bersama-sama dan kita bercerita tentang perjumpaan yang berbeda-beda itu, baru kita bilang ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Tapi kalau pengalaman iman kita sama saja, itu sama dengan kita dua nonton film sama-sama, kita dua cerita ulang itu film. Padahal kita dua penonton sama-sama. Lama-lama orang bilang kamu dua sakit. Nah, baik saudara-saudara, tema kita hari ini sangat berkaitan dengan berita kebangkitan. Ini adalah berita kebangkitan bagi dunia. Karena itu beberapa pesan tentang kebangkitan Kristus adalah berita bagi dunia. Saya rindu untuk membagikannya bagi kita. Semoga ini menjadi berkat bagi pasca kita yang luar biasa di tahun 2020 ini. Pertama, kebangkitan Kristus bukan saja berita bagi para rasul dan jemaat di Korintus saja, tetapi berita itu harus menjadi berita sukacita bagi dunia. Saya ulangi saudara-saudara, berita kebangkitan Kristus itu tidak boleh hanya menjadi berita bagi para rasul saja dan berita bagi orang-orang di Korintus saja, tetapi harus menjadi berita bagi dunia ini. Kenapa? Karena seluruh umat manusia berdosa, seluruh umat manusia mati karena dosa. Tetapi kebangkitannya menjadi berita yang membawa harapan baru bagi mereka yang harusnya mati karena dosa. Ini berita bagi dunia, bagi seluruh umat manusia. Dalam kaitan dengan itu saudara-saudara, bagian yang kedua saya ingin mengatakan bahwa kebangkitan Kristus haruslah menjadi berita utama dari percakapan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya, apalagi pada waktu Paskah kalau duduk sama-sama, bicaralah tentang kebangkitan Kristus. Ini harus jadi berita utama. Ini dong bukan omong soal kebangkitan Kristus, dong omong orang lain pun kredit motor lah, asuransi. Berita dari orang-orang percaya itu adalah berita-berita percakapan tentang kebangkitan Kristus. Jadi saya kasih waktu kira-kira 5-10 detik, coba saudara renungkan mulai dari tadi pagi ketika saudara tahu bahwa ini Paskah, apa yang saudara bicarakan. Jangan sampai baru bangun pagi saudara bayangkan, aduh sementara ibadah petugas koperasi sudah datang lagi kita pusing. Nah, itu bukan berita Paskah, itu berita kematian itu. Karena itu saudara-saudara, bagian yang ketiga saya ingin menyampaikan bahwa kebangkitan Kristus
menjadikan orang-orang percaya sebagai saksi dan pembawa berita ke seluruh dunia. Kebangkitan Kristus itu menjadikan orang-orang percaya itu menjadi saksi dan pemberita ini ke seluruh dunia. Bukan saja pendeta, bukan saja presbiter, bukan saja para pemimpin kelompok-kelompok kategori yang fungsional, tapi semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan menjadi saksi dan pemberita di seluruh dunia. Jadi bukan pi seluruh dunia, pi tengah-tengah, pi dan memberitakan Injil. Kita ini pemberita tentang diri kita lebih kuat dari berita tentang Injil. Coba siapa yang kira-kira dia pas pi di mana? Ini kan ada COVID, jadi tidak ada yang berjalan. Coba kalau so aman-aman ada yang pi Singapura, pi Malaysia, pi Israel, pi mana-mana itu. Berita tentang dirinya lebih kuat dari berita tentang Kristus. Kadang-kadang Kristus itu hanya pintu masuk. Oleh karena kebaikan Kristus aku berada sampai saat itu kasih tahu diri itu. Dia foto-foto lebih banyak dari foto Kristus. Berita, kita menjadi pemberita dan saksi. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita baku tolak, baku hela soal tugas pekabaran Injil. Kita merasa itu bukan bagian kita. Beberapa orang jemaat merasa, oh yang penting saya tidak ada soal oleh orang lain. Gereja saya pergi gereja, terus saya duduk diam-diam, saya tidak ada soal dengan tetangga. Bagi dia itu cukup, tidak cukup. Berita Paskah ini harus menjadi berita bagi seluruh dunia. Karena itu saudara yang mengaku percaya bukan mengamankan diri, tetapi mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Persoalan adalah bagaimana mengambil bagian sebagai pemberita Injil padahal kita sendiri tidak sungguh-sungguh percaya. Berikut saudara-saudara, dengan tegas hari ini pada perayaan Paskah ini saya ingin mengatakan bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kebenaran itu lebih kuat daripada dusta dan penipuan. Kebenaran itu lebih kuat daripada dusta dan penipuan. Kemarin ketika saudara membaca dusta mahkamah agama, dan sekarang saudara membaca kebangkitan itu ada, ternyata penipuan itu pasti akan berakhir. Tetapi kebenaran, karena lebih kuat daripada penipuan, akan menemukan jalan dan waktunya sendiri. Tinggal saudara pilih, hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam dusta, hidup di dalam penipuan. Memang kadang-kadang kita terlalu banyak tipu diri sendiri, tipu orang lain, separuh Tuhan juga tipu. Begitu memang bermasalah itu. Tapi kebangkitan ini memberi pesan kuat saudara bahwa kebangkitan Kristus itu lebih kuat daripada penipuan. Orang berusaha untuk tipu, bahkan ketika kalau saudara baca Injil saudara temukan bahwa ketika Yesus bangkit itu mereka berusaha untuk bayar penjaga-penjaga untuk kasih tahu bahwa mungkin dia dicuri mayatnya. Tetap berita ini lebih kuat daripada dusta. Jadi itu kalau ngomong kosong dong berhenti tipu-tipu Di sini ada yang tukang bertipu. Jangan tunjuk bab tua, nanti bab tua marah. Berikut saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti sekaligus jaminan bagi kebangkitan orang percaya. Kebangkitan orang percaya. Saya ingat lagu ini, karena dia hidup ada hari esok. Saya berharap saudara mengerti. Saudara tahu lagu ini kok? Karena dia hidup ada hari esok. Tahu kok? Kalau tahu ini lagu nanti habis ibadah baru menyanyi Tapi karena dia hidup itu ada masa depan. Kebangkitan kita ada masa depan bagi orang-orang yang percaya padanya karena Yesus hidup. Berikut saudara-saudara, kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas maut. Itu berarti bahwa hidup itu lebih kuat daripada kematian. Kehidupan itu lebih kuat daripada kematian. Saudara, beberapa orang sementara pusing dengan cara mati. Padahal yang lebih penting itu cara hidup. Saudara biar sementara berdoa baru mati, itu tidak lebih baik dari orang yang sementara jalan-jalan dan celaka ke mati. Karena cara hidup lebih penting daripada cara mati. Mati pas berdoa, maka kalau tiap hari hidup harba biru, cara hidup itu sia-sia.
Tapi Kristus menegaskan lewat kebangkitannya bahwa kehidupan itu lebih kuat daripada kematian, karena kehidupan Kristus itu mengalahkan maut dan kematian. Bahkan bukan saja kematian secara fisik, tapi kematian rohani ini bisa lebih kuat dari kehidupan. Sekarang bagaimana kita percaya pada kehidupan di dalam Kristus? Saudara-saudara, lebih lanjut, saya ingin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah satu kejadian bersejarah yang berhubungan dengan iman kita. Kenapa saya pakai kata kejadian bersejarah? Karena kisah ini benar-benar pernah terjadi. Ini bukan mitos. Ini bukan kisah hayalan. Ini kisah yang benar-benar terjadi, yang dihubungkan kepada iman kita hari ini. Walaupun di awal saya bilang, saudara tidak perlu mencari data-data yang sangat detail soal itu, tapi hal ini demi nama Tuhan saya yang katakan bahwa pernah terjadi, dan itu dihubungkan dengan iman kita hari ini. Saudara-saudara, karena itu kebangkitan Kristus menjadikan kita punya kehidupan baru, bahwa yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang di dalam nama Tuhan, dengan satu konsekuensi akhir, yaitu kebangkitan Kristus membawa kita pada sebuah jaminan bahwa Kristus akan datang kembali untuk menjemput mereka yang percaya kepadanya. Saudara, kita diingatkan kembali pada saat kita menaruh banyak sekali perhatian pada kehidupan kita yang sementara ini. Kebangkitan Kristus membawa kita pada sebuah dimensi yang lain daripada kehidupan yang sementara. Pembacaan tadi diakhiri dengan ayat yang saya kira cukup baik untuk mengingatkan kita. Pertama Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau untuk hal-hal yang sementara saja, untuk hal-hal yang fisik hari ini, kita menaruh pengharapan pada Kristus. Kalau hanya untuk hal-hal itu saja, kita orang yang paling sial di dunia. Padahal memang kalau kita cari Tuhan kan lebih banyak untuk hal-hal yang sementara. Tapi kalau hanya untuk itu saja kita cari Tuhan, menurut teks ini kita orang yang paling sial di dunia. Kalau begitu untuk apa sekarang? Harus lebih dari itu. Kita mencari Tuhan bukan hanya untuk hal yang hari ini saja, tetapi untuk masa yang akan datang. Kehidupan kekal bersama Kristus di sorga. Dan itu pengharapan bagi orang-orang yang percaya pada kebangkitan Kristus. Selamat Paskah 2020. Tuhan memberkati kita. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.